Dewi terisak. Ia merapikan meja makan, lalu mencuci piring dengan pikiran yang kalut. Ia sangat khawatir dengan Lana, dan tak sanggup membayangkan jika mimpi tempo hari benar-benar menjadi kenyataan. Ditambah dengan gangguan gaib tadi, Dewi semakin yakin bahwa ia sedang diawasi oleh sosok tak kasat mata yang berkaitan dengan orang tuanya Lana. Dewi kembali ke kamarnya. Ia mengambil ponselnya yang sedang dicas di nakas. Lalu mencoba mengirim pesan kepada Lana, menanyakan keadaannya, apakah masih sakit atau tidak. Namun pesan itu hanya centang satu. Akhirnya, Dewi hanya bisa mencoba menenangkan dirinya sendiri, sambil memikirkan sesuatu yang barangkali masih bisa ia upayakan. Ia mengingat nama-nama ahli spiritual yang pernah menjadi relasi ayahnya. Orang-orang yang dulu sering datang ke rumah. Dari beberapa nama sepuh yang terlintas dan ia pertimbangkan di benaknya, muncul satu nama yang membuat Dewi yakin orang itu mungkin bisa membantunya menemukan petunjuk untuk menyelamatkan Lana. Namanya Pak Delin. Beliau seorang ahli spiritual yang sering menangani kasus ilmu hitam. Hanya saja Dewi tidak memiliki kontaknya. Ia juga tidak mungkin menanyakan nomor itu kepada ayahnya, karena pasti akan ditanya untuk apa. Namun Dewi teringat buku kontak yang biasa disimpan ayahnya. Mestinya nomor Pak Delin ada di situ. Paginya, setelah Bima berangkat kerja ke pabrik, Dewi masuk ke kamar ayahnya untuk mencari buku kontak tersebut. Sejak ayahnya tinggal di kampung, kamar itu lebih sering menjadi gudang. Dewi jarang sekali masuk ke sana karena ada keris keluarga yang tidak cocok energinya dengan dirinya. Hanya Bima yang sesekali masuk untuk membersihkannya. Kamar itu terasa cukup lembab karena tidak ada sinar matahari yang masuk. Dewi mulai mencari buku catatan itu di rak buku, di lemari pakaian, juga di laci-lacinya. Namun tetap tidak ketemu. Ia mencoba mengingat kebiasaan ayahnya ketika menyimpan sesuatu yang penting. Dewi tiba-tiba teringat. Pasti di bawah kasur. Dan benar saja, di bawah kasur ia menemukan sebuah buku catatan lusuh dan sebuah wapak atau jimat. Dewi mengambil buku itu, lalu membuka halaman-halamannya. Beruntung ia tidak kesulitan menemukan nomor Pak Delin di antara nomor-nomor relasi ayahnya yang ditulis dengan aksara Jawa. Ia segera menyimpan nomor itu di ponselnya, lalu merapikan kembali kasur. Setelah itu, Dewi duduk di sofa ruang tamu. Dengan sedikit harap-harap cemas, ia menghubungi nomor tersebut dan berharap nomor itu masih aktif. Panggilan terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten sinten punika? Terdengar suara berat seorang pria. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Dewi yang tidak terlalu paham kromo inggil sempat bingung. Niki Dewi, putrine Pak Pandu. Betul ini nomornya Pak Delin? Tanya Dewi. Nggih, betul. Hening sejenak. Tampaknya Pak Delin sedang mencoba mengingat. Walah, Dewi putrine Pandu toh. Pak De kira sopo? Nggih, Bapak sehat, Nduk? Walah, Dewi anaknya Pandu toh. Pak De kira siapa? Iya, bapakmu sehat, Nak? Alhamdulillah sehat, Pak De. Bapak saiki nang kampung. Semoga Pak De sehat juga. Dewi merasa lega karena Pak Delin mulai menggunakan bahasa ngoko. Nggih. Alhamdulillah Pak De sehat. Kamu yo sehat, Nduk? Iya.
Alhamdulillah Pak D sehat. Kamu juga sehat kan nak? Nggih, sehat Pak D. Ono apa nduk? Ada apa nak? Anu Pak D, koncone Dewi sakit Pak D. Isok minta tolong ta? Begini, temennya Dewi sakit Pak D. Apa bisa minta tolong? Pak Delin kemudian menjelaskan bahwa sudah 6 tahun ia tidak lagi mengobati orang. Ia kini memiliki cucu yang masih kecil dan ia menghindari konflik dengan para pelaku ilmu hitam. Saat ini ia hanya membuka praktek urut. Ngono ya Pak D. Begitu ya Pak D, jawab Dewi sedikit kecewa. Koncomu iki sakitnya opo? Temenmu ini sakitnya apa? Dewi pun menjelaskan duduk perkaranya. Yo wis nduk, bawa koncomu nang omah. Yo wis nduk, bawa koncomu nang omah sik, ben Pak D periksa. Boleh Pak D. Ya udah nak, bawa temenmu ke rumah. Nanti biar Pak D periksakan. Boleh Pak D. Nggih, tapi lek kondisinya tergolong parah, Pak D minta maaf gak iso bantu gak opo yo. Ya udah, tapi kalau ternyata kondisinya tergolong parah, Pak D minta maaf kalau tidak bisa bantu. Gak apa-apa ya? Nggih Pak D. Dewi tersenyum. Ia lalu mencatat alamat rumah Pak Delin dan membuat janji untuk datang pada hari Sabtu. Dewi oleh minta tolong lagi Pak D. Opo nduk? Ojo bilang-bilang Mbak Mas Bima atau Bapak soal iki yo Pak D. Jangan bilang-bilang sama Mas Bima atau Bapak tentang ini ya Pak D, ucap Dewi sedikit canggung. Lalu hening sejenak. Iya, tapi lek ono sesuatu yang terjadi, Masmu lan bapakmu mesti kudu tahu. Iya, tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, Mas dan bapak kamu harus tahu. Nggih Pak D. Insya Allah Pak D bantu saisoe. Insya Allah Pak D bantu sebisanya. Setelah panggilan selesai, Dewi menghela napas dengan gugup. Ia harus memberitahu Bram dan Leta mengenai rencananya, sekaligus mengatur cara agar Lana bisa diculik untuk dibawa ke rumah Pak Delin. Bagaimanapun juga ini beresiko. Jika ketahuan oleh orang tua Lana atau oleh Bima, Dewi pasti akan kena masalah. Siangnya, Bram datang membawa mobil van ke rumah Dewi untuk mengambil paket keripik. Di sana mereka membahas hasil percakapan Dewi dengan Pak Delin dan rencana membawa Lana ke rumahnya. Dewi dan Bram sepakat membuat grup chat baru agar mereka bisa membahas ini bertiga bersama Leta, yang sudah waktunya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cok, ono opo video call siang-siang ngene wak? Cok, ada apa video call kok siang-siang gini? Tanya Leta bingung saat tiba-tiba mendapat video grup call. Ya, iki grup chat anyar buat apa? Bahas Lana le, jawab Dewi. Awakmu lagi sibuk ta? Kamu lagi sibuk? Enggak sih. Apa deh? Sakitnya makin parah? Enggak sih. Kenapa dia? Sakitnya makin parah. Dewi kemudian menjelaskan semuanya. Leta langsung shock sejadi-jadinya. Jancuk, opo awakmu baru ngasih tahu saiki? Kurang ajar, kenapa kamu baru ngasih tahu sekarang? Leta langsung ngegas. Yo awakmu sibuk skripsian, status mumet terus ya opo aku ngasih tahu Lah, kamu sibuk skripsian, statusnya pusing terus. Gimana aku mau ngasih tahu? Balas Dewi. Kalem se. Tenang dulu. Leta menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Sorry, tapi awakmu yakin ta? Ya udah maaf, tapi kamu yakin? Ciri-cirinya mirip Mbak Mas Adi, lapo aku gak yakin? Ciri-cirinya mirip sama Mas Adi, kenapa aku harus gak yakin? Dewi kemudian menjelaskan rencananya membawa Lana ke Pak Delin untuk mencari petunjuk agar bisa menyelamatkannya. Aku iso, pokoknya Lana harus selamat. Aku bisa,
Pokoknya Lana harus selamat, ucap Leta dengan raut wajah marah sekaligus panik. Aku gak terima ya, konco kentalku jadi tumbal. Asu gak nyongko aku. Aku gak terima ya, kalau sahabat baikku jadi tumbal. Asu aku gak nyangka. Dewi dan Bram hanya bisa mengangguk dengan wajah sedih. Oke, bagian ketiga selesai sampai di sini. Untuk lanjutannya belum tahu karena dari threadnya sendiri ini belum dilanjutkan. Nanti kalau sudah ada update akan kita bacain lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di file rahasia berikutnya.